Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Nur Hidayah SAG, SEMA PhD selaku dosen pengampu ekonomi makro syariah. Di video ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang teori perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Zilbida Triana dengan NIM akhir 081. Saya Alvina Febrianti dengan NIM akhir 080. Dan saya Syafa Azrianto dengan akhir 080. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan pemaparan materi dari kelompok. Pertama-tama di sini kita akan membahas tentang perdagangan luar negeri. Next. Apa itu perdagangan luar negeri? Perdagangan luar negeri adalah suatu kegiatan pertukaran barang, jasa atau faktor produksi lainnya yang melintasi batas negara. Next. Teori perdagangan luar negeri yang pertama ada merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu aliran atau filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad ke-15 sampai 18 di Eropa Barat. Ide pokok merkantilisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, suatu negara atau raja akan kaya atau makmur dan adalah ekspor lebih besar daripada impor. Yang kedua, surplus yang diperoleh dari selisih S dikurang M atau ekspor neto yang positif tersebut diselesaikan dengan pemasukan logam mulia terutama emas dan juga perak dari luar negeri. Yang ketiga, pada waktu itu LM emas ataupun perak digunakan sebagai alat pembayaran uang sehingga negara atau raja yang memiliki LM yang banyak akan kaya atau makmur. Dan yang terakhir, LM yang banyak tersebut digunakan oleh raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri. Next. Yang kedua ada teori keunggulan absolut. Teori keunggulan absolut yang diperkenalkan oleh Adam Smith dinyatakan bahwa perdagangan didasarkan pada keunggulan absolut, yaitu jika sebuah negara lebih efisien daripada negara lain dalam memproduksi sebuah komoditi, namun kurang efisiensi dibanding negara lain dalam memproduksi komoditi lainnya, maka kedua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dengan cara masing-masing melakukan spesialisasi dan memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut. Menukarkannya dengan komoditi lain, ada 4, Inggris 6. Sedangkan untuk pakaian, Amerika 5 dan Inggris 3. Dalam produksi gandum, Amerika lebih efisien. Dengan demikian, Amerika memiliki absolute advantage pada produksi gandum. Begitu sebaliknya, pakaian di Inggris lebih efisien. Dan demikian, Inggris memiliki absolute advantage pada produksi pakaian. Next. Yang ketiga ada teori keunggulan kooperatif. Menurut hukum keunggulan kooperatif, meskipun sebuah negara kurang efisien dibanding atau memiliki kerugian absolut terhadap negara lain dalam memproduksi kedua jenis komoditi yang dihasilkan, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Next. Selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional dari J.S. Mill sifatnya melanjutkan teori comparative cost dari Ricardo, yaitu melanjutkan dengan jalan mencari di mana letak titik keseimbangan pertukaran antara dua barang yang saling dipertukarkan oleh dua negara. Contohnya pada tabel nomor 2. Menurut teori ini, perdagangan antara Amerika dan Inggris tidak akan timbul karena absolute advantage untuk produksi gandum dan pakaian pada Amerika semua. Tapi pentingnya bukan di absolute advantage-nya, tetapi di comparative advantage-nya. Misalnya comparative advantage untuk Amerika dalam produksi gandum 6 bakul dibanding 2 bakul dari Inggris yaitu 3:1. Dalam produksi pakaian 10 yard dibanding 6 yard dalam Inggris yaitu 5/3:1. Di sini Amerika memiliki comparative advantage pada produksi gandum yang 3/1 lebih besar daripada 5/3:1. Untuk Inggris, dalam produksi gandum 2 bakul dibanding 6 bakul dari Amerika yaitu 1/3:1. Dalam produksi pakaian 6 yard dari Amerika Serikat atau 3,5:1. Comparative advantage ada pada produksi pakaian ini 3/5:1 lebih besar dari 1/3:1. Perdagangan akan timbul antara Amerika dan Inggris dengan spesialisasi gandum untuk Amerika dan menukarkan sebagian gandum dengan pakaian dari Inggris. Next. Yang terakhir ada teori Heckscher-Ohlin atau HO. Adalah sebuah negara akan mengekspor komoditi yang produksinya lebih banyak menyerap faktor produksi yang relatif melimpah dan murah di negara itu. Dan dalam waktu bersamaan, ia akan mengimpor komoditi yang produksinya memerlukan sumber daya yang relatif langka dan mahal di negara itu. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang perdagangan luar negeri dalam perspektif Islam.
Perdagangan luar negeri sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam pada masa lampau sudah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW. Perdagangan luar negeri dalam Islam merupakan masalah muamalah dan makosid untuk kemaslahatan manusia. Perdagangan luar negeri dalam Islam berbeda dengan kapitalis yang cenderung egois. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor impor antara lain, yang pertama, tidak adanya nol tarif dalam perdagangan luar negeri. Yang kedua, cukai bahan makanan pokok lebih murah. Dan yang ketiga, ada batasan tertentu untuk dikenakan cukai. Next. Selanjutnya ada dasar hukum perdagangan luar negeri dalam Islam. Itu terdapat di Quran surat Fussilat ayat 10 yang artinya, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan ini sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Next. Pada ayat kedua terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Pada mereka yang demikian ini adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Next. Selanjutnya di sini ada perbandingan pemikiran Abu Ubaid Al-Qasim dan Adam Smith mengenai perdagangan luar negeri. Dari sisi hukum, menurut Abu Ubaid Al-Qasim didasari pada syariat Islam, sedangkan Adam Smith dilandasi pada sistem hukum positif yang berlaku. Dari segi transaksi, menurut Abu Ubaid, transaksi boleh dilakukan apabila jenis barang atau jasa adalah usaha. Menurut Adam Smith, diperbolehkan apabila usaha-usaha diizinkan atau hukum positif. Selain keuntungan, kemakmuran, dan bahagia dunia akhirat juga akan diperhatikan. Tetapi menurut Adam Smith, orientasi keuntungan atau profit oriented. Dari sisi besar tarif, sistem pembagian besar tarif untuk kaum muslimin 2,5%, ahli zimmi 5%, dan kafir harbi 10%. Itu menurut pemikiran dari Abu Ubaid. Sedangkan menurut Adam Smith, sistem besar tarif sebesar 0% atau tanpa hambatan sehingga jalur perdagangan lintas antar negara bebas tanpa hambatan tarif maupun non-tarif. Yang terakhir di sisi pengawasan menurut Abu Ubaid oleh negara seperti kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Sedangkan menurut Adam Baik, selanjutnya mengenai dampak dan manfaat perdagangan luar negeri. Terdapat dampak positif dari perdagangan luar negeri. Yang pertama, timbulnya persahabatan antar bangsa, menambahkan kemakmuran negara, menambahkan kesempatan kerja, sumber pemasukan kas negara, menciptakan efisiensi dan spesialis, dan yang terakhir, memungkinkan konsumsi yang lebih luas bagi penduduk suatu negara. Kemudian dampak negatif dari perdagangan luar negeri. Yang pertama, adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain, munculnya persaingan, perubahan tabungan dan pola konsumsi, dan yang terakhir timbulnya dominasi ekonomi. Adapun manfaat dari perdagangan luar negeri, yaitu kebutuhan setiap negara dapat tercukupi, mendorong kegiatan produksi barang secara maksimal, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi, dan yang terakhir memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian kita akan membahas tentang ekspor, impor, dan neraca perdagangan. Ekspor merupakan total penjualan barang yang dapat dihasilkan oleh suatu negara, kemudian diperdagangkan ke negara lain yang bertujuan untuk mendapatkan devisa negara. Ekspor merupakan bagian dari perdagangan luar negeri, dapat terjadi dikarenakan beberapa kemungkinan kondisi berikut. Yang pertama, suatu negara memiliki kelebihan produksi dalam negeri. Yang kedua, permintaan luar negeri untuk suatu produk. Yang ketiga, terdapat keuntungan yang lebih besar dari penjualan ke luar negeri dibandingkan penjumlahan di dalam negeri. Yang keempat, terdapat kebijakan ekspor yang bersifat politik. Dan yang terakhir, terdapat barter antar produk tertentu dengan produk lain yang diperlukan dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kemudian impor. Impor adalah memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri secara legal.
Adapun tujuan dari kegiatan impor yaitu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan impor juga merupakan bentuk komunikasi atau kerjasama pada tiap negara, meningkatkan neraca pembayaran, mengurangi adanya pengeluaran devisa pada negara lain, meningkatkan potensi pada suatu negara, dan yang terakhir memperoleh bahan baku dan teknologi modern. Kemudian neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah suatu catatan atau ikhtisar yang memuat atau mencatat semua transaksi ekspor dan transaksi impor barang suatu negara. Faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan antara lain pendapatan luar negeri, pendapatan domestik, dan yang terakhir nilai tukar real. Banyak penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Di antaranya adalah Ashraf dan Jordan tahun 2009 melakukan penelitian terhadap negara-negara di Asia, menemukan faktor pertumbuhan penduduk, PDB, dan impor mempengaruhi neraca perdagangan. Kemudian analisis dampak globalisasi di bidang ekonomi. Terdapat dampak positif di bidang ekonomi yaitu bebas pasar internasional, kemudahan dalam ekspor dan impor, masuknya perusahaan asing di Indonesia, dan yang terakhir terciptanya bisnis e-commerce. Kemudian ada dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan industri lokal, kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor, kesenjangan sosial meningkat, dan yang terakhir, tumbuhnya kapitalisme. Selanjutnya yaitu proteksionisme merupakan suatu kebijakan ekonomi dalam menghambat perdagangan antar negara melalui berbagai metode, khususnya tarif impor barang, pembatasan jumlah kuota, dan berbagai peraturan pemerintah lainnya yang ditetapkan untuk menghambat impor dan mencegah pelaku usaha asing dalam menguasai pasar dan perusahaan domestiknya. Kebijakan ini sangat berkaitan dengan anti globalisasi dan bertentangan dengan perdagangan bebas, di mana hambatan perdagangan dan pergerakan modal diminimalisasi. Tujuan proteksi pada akhirnya adalah meningkatkan output dan keuntungan industri domestik dan memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kebijakan proteksi. Bentuk pertama itu melalui instrumen tarif atau pajak atas barang yang diimpor. Tarif biasanya berbeda dengan jenis barang yang diimpor. Tarif ini nantinya akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh importir, sehingga dapat meningkatkan harga barang impor di pasar domestik dan mengurangi kuantitas barang yang dipasok. Tarif juga dapat ditetapkan pada ekspor barang. Yang kedua ada bentuk kuota impor. Pada bentuk kedua ini, kuota impor digunakan untuk mengurangi kuantitas barang yang diimpor, sehingga dapat meningkatkan harga barang impor di pasar domestik. Bentuk yang terakhir yaitu hambatan administratif. Bentuk yang terakhir ini seperti standar kualitas, subsidi langsung, subsidi ekspor, dan pemanfaatan selisih mata uang. Next. Kebijakan substitusi impor. Kebijakan substitusi impor merupakan salah satu instrumen pengendalian impor sehingga memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk tumbuh berkembang dan meningkatkan daya saing sampai mereka mapan dan mampu bertarung di persaingan global. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah melindungi, memperkuat, dan membantu industri domestik agar mampu tumbuh melalui kebijakan tarif, kuota, subsidi pemerintah, dan berbagai instrumen lainnya. Perlindungan terhadap industri domestik dapat dikatakan sebagai cara agar negara-negara maju tidak mendominasi ataupun menguasai negara yang masih berkembang. Pembangunan industri berorientasi ekspor. Industrialisasi berorientasi ekspor atau IEO kadang-kadang disebut dengan
industrialisasi orientasi ekspor atau pertumbuhan yang didorong oleh ekspor adalah semacam perdagangan dan kebijakan ekonomi yang memiliki tujuan atau mempercepat proses industrialisasi suatu negara dengan cara mengekspor barang-barang yang keunggulan komparatifnya dimiliki oleh negara pengekspor tersebut. Pertumbuhan yang didorong oleh ekspor menyiratkan pembukaan pasar dalam negeri untuk kompetisi asing dengan imbalan akses pasar di negara lainnya. Pertumbuhan yang didorong ekspor adalah sebuah siasat ekonomi yang digunakan oleh beberapa negara berkembang. Siasat ini berupaya untuk menemukan celah atau peluang dalam ekonomi dunia untuk jenis ekspor tertentu. Berikut adalah analisis catatan hasil kegiatan ekspor dan impor di Indonesia pada tahun 2023 pada tahun ini. Ini pada tanggal Januari 2023. Grafiknya. Next. Ini pada Februari 2023. Kita dilihat saja. Next. Kesimpulannya, perdagangan luar negeri adalah kegiatan pertukaran barang, jasa, faktor produksi lainnya yang melintasi batas negara. Teori perdagangan luar negeri yaitu merkantilisme, teori keunggulan absolut, teori keunggulan komparatif, teori perdagangan internasional, dan teori Eckers-Ohlin. Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor dan impor dapat dibagi menjadi 3, yaitu tidak adanya non-tarif dalam perdagangan luar negeri, cukai bahan makanan pokok yang lebih murah, ada batasan tertentu untuk dikenakan cukai. Dalil Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 75. Dampak yang diberikan perdagangan luar negeri bisa positif ataupun negatif. Ekspor sebagai total penjualan barang yang dapat dihasilkan oleh suatu negara, kemudian diperdagangkan ke negara lain. Sedangkan impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Adanya globalisasi di bidang ekonomi dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi suatu negara. Proteksionisme merupakan suatu kebijakan ekonomi untuk menghambat impor dan mencegah pelaku usaha asing dalam menguasai pasar dan pengusaha domestiknya. Industrialisasi orientasi ekspor adalah pertumbuhan yang didorong oleh ekspor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, ekspor dan impor di negara Indonesia pada bulan Januari dan Februari masih mengalami penaikan maupun penurunan. Pemerintah pun memproyeksikan pertumbuhan ekspor pada tahun 2023 ini akan tetap tumbuh positif meski lebih melambat daripada tahun lalu. Baik, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.